imagine as I'm pacing the pews in a church corridor and I can't help but to hear. Sebagian besar warga Indonesia saat ini sedang digandrungi oleh demam batu akik. Entah apa yang menyebabkannya. Namun batu akik kini tak hanya digemari oleh kaum pria dan para orang tua saja, namun juga wanita, anak muda, bahkan anak kecil. Dari mulai berjualan di pinggir jalan hingga toko-toko besar dan toko online, harga yang bervariasi dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan bahkan miliaran rupiah kerap membuat batu akik semakin diburu. Tak jarang, batu akik pun menjadi bahan pembicaraan, menimbulkan berbagai masalah atau bahkan menoreh berbagai kisah lucu dan menghebohkan. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi akibat batu akik, berikut kali ini On The Spot merangkum kisah lucu batu akik untuk Anda. Demam batu akik di Palembang sepertinya tak memandang profesi. Kalangan anggota kepolisian pun sedang ramai menggandrungi batu akik. Gelagat ini membuat pimpinan di tingkat Polresta Palembang mulai mewanti-wanti dengan menegakkan peraturan dengan maksud agar para polisi jangan sampai berlebihan atau kebablasan dalam mengenakan batu akik. Saat apel pagi pertengahan Februari lalu, suasana Polresta Palembang pun lebih ramai daripada apel pagi biasanya. Sebab diadakan pemeriksaan kerapian para anggota kepolisian, mulai dari kuku, rambut, hingga jenggot. Tak hanya itu, yang menarik perhatian adalah ketika para anggota polisi ini diperiksa, apakah mereka mengenakan cincin batu akik lebih dari 2 atau tidak. Seperti anak SD yang tengah diperiksa gurunya, anggota kepolisian menjulurkan tangan untuk dilihat kukunya. Selain itu, mereka juga diperiksa apakah ada yang menggunakan cincin batu lebih dari 2 atau tidak. Beberapa anggota polisi yang kedapatan mengenakan 3 batu akik berjejer di jarinya langsung dihukum dengan melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun beberapa anggota yang menggunakan 1 hingga 2 cincin batu tak harus melakukan push up. Sang pimpinan mengatakan jika ini hanyalah pengecekan bagi anggotanya yang menggunakan batu akik dan menyarankan bagi anggota kepolisian agar tak menggunakan batu akik lebih dari 2 buah dengan maksud agar tidak terlalu mencolok. Demam batu akik juga ternyata menjadi inspirasi bagi pelaku usaha. Di kota Medan, Sumatera Utara, sebuah restoran memberikan diskon berdasarkan jumlah cincin batu akik yang dikenakan pengunjungnya. Jika hanya 1 cincin, pengunjung akan mendapatkan diskon 10%. Jika memakai 10 cincin, maka pengunjung bisa mendapatkan diskon 100%. Untuk menarik perhatian, seorang pegawai restoran sengaja menggunakan kostum kartun zaman batu atau The Flintstone. Dan begitu pengunjung masuk ke restoran, para pegawai ini langsung memeriksa jari mereka. Sejak penerapan diskon batu akik, sang pengelola restoran mengakui jika jumlah pengunjung meningkat cukup tajam. Mayoritas pelanggannya adalah penggemar batu akik yang di dalamnya tak hanya makan dan minum, namun melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan batu akik. Seperti bertukar informasi seputar batu akik, bahkan tak jarang ada juga melakukan transaksi batu akik. Kegandrungan akan batu mulia di kalangan PNS membuat peraturan Bupati Purbalingga, Jawa Tengah membuat kebijakan yang kian populer. Berbeda dengan kebijakan polisi di Palembang tadi, Bupati di Purbalingga malah mewajibkan seluruh PNS di wilayahnya untuk menggunakan aksesoris cincin batu akik lawing setiap hari. Kebijakan Bupati ini disambut para PNS dengan antusias. Tak hanya kaum pria, para PNS perempuan pun tak ketinggalan menggunakan batu akik dengan motif yang berwarna-warni. Beberapa di antara para PNS ini bahkan mengenakan cincin batu akik hingga 4 buah di jarinya. Tak hanya dipasang di jari, batu akik lawing yang memang berasal dari Purbalingga ini dipamerkan di leher sebagai liontin kalung. Kewajiban memakai batu akik ini berimbas pada para pengrajin batu akik di Purbalingga.
Mereka mengaku omset penjualannya meningkat drastis hingga 70% setelah Bupati Purbalingga mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil menggunakan batu akik. Perintah ini dikeluarkan agar setiap pegawai negeri sipil lebih memiliki wibawa, sekaligus mempopulerkan perhiasan khas Sungai Klawing ini. Mantan Ibu Negara Ibu Ani Yudhoyono memang dikenal memiliki kegemaran dengan fotografi dan aktif menggunakan akun media sosialnya termasuk Instagram. Setiap foto-foto yang diposting di akun Instagramnya kerap mengundang reaksi orang untuk berkomentar baik yang positif ataupun negatif. Namun akhir Februari lalu, Bu Ani yang juga memiliki berbagai koleksi cincin batu akik ini mengadakan sebuah kuis di Instagramnya dengan hadiah batu akik. Kuis tersebut berisi foto burung gagak dan dia mengajukan berapa banyak jumlah burung gagak yang ada di foto tersebut. Banyak followers yang tertarik untuk mengikuti kuisnya ini. Dari komentar yang masuk, ada 868 followers yang ikut menjawab dan 504 followers diantaranya menjawab dengan benar. Dan beberapa jam kemudian, Bu Ani Yudhoyono pun memberi kejutan dengan mengumumkan 2 orang followers laki-laki dan 2 orang followers perempuan dengan jawaban yang benar, yakni 8 ekor burung gagak yang ada di foto tersebut. Para pemenang laki-laki masing-masing mendapatkan batu akik berupa cincin, sedangkan para pemenang perempuan masing-masing mendapatkan batu liontin. Batu akik tersebut merupakan batu akik asli Pacitan, kampung halaman Pak SBY, yang dihias dengan rangka berbahan titanium untuk cincin dan batu akik lepasan untuk liontin. Sang mantan ibu negara ini berharap hadiah batu akik tersebut dapat bermanfaat bagi para pemenang dan menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan sekaligus mempromosikan para pengrajin batu akik Indonesia. Semakin meningkatnya pasar batu-batu perhiasan membuat siapa saja ingin memiliki atau menjualnya. Seperti yang terjadi di Aceh baru-baru ini. Penemuan batu giok berukuran besar di dekat aliran sungai di Gampong Krueng Isap, Kecamatan Boetong, Nagan Raya, menjadi rebutan antara warga setempat dan pendatang. Warga sekitar tak mau batu diambil karena ada moratorium pengambilan batu alam yang dikeluarkan pemerintah setempat. Di lain pihak, pendatang bersikeras ingin mendapatkan batu itu. Perseteruan 2 kelompok itu cukup panas. Beruntung, polisi berhasil meredakan ketegangan. Garis polisi pun dipasang di sekitar batu setelah kejadian itu. Tak ada yang boleh mengambilnya secuil pun, baik warga maupun pendatang. Selain agar tidak menimbulkan pertikaian, hal ini juga dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Alhasil, hingga saat ini, batu yang ditaksir berbobot 20 ton itu tetap berada di tempatnya. Who do you think you are? No one cares about a name without a face. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, menjadi populer sejak beberapa pernyataan kontroversinya dijadikan meme sindiran di media sosial. Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini ternyata juga mengaku memiliki 2 tas besar koleksi batu akik. Karena telah terlanjur menggandrungi, Haji Lulung pun sering mencari sendiri para penjual batu akik untuk membeli jenis yang belum ia punya. Namun ia mengaku, jika terkadang saat baru saja melihat dirinya, sang penjual malah memberinya batu akik tanpa harus membayar. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengaku tetap membayar batu akik itu jika penjualnya berniat memberikan kepadanya secara cuma-cuma. Satu batu akik sering dibelinya seharga Rp50.000 hingga Rp200.000. Pria ini juga mengatakan, jika demam batu akik saat ini skalanya tak hanya nasional, tetapi sudah mendunia. Dan pemirsa, itulah kisah lucu batu akik yang juga selayaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan batu akik.